dievakuasi. Yang jadi korbannya seperti hewan ternak mereka, sapi, kambing, dan hewan-hewan lainnya. Seperti halnya di samping saya ini adalah tulang ekor sapi asli ya. Tapi ini dulu nggak langsung jadi tulang gini tuh nggak, masih ada prosesnya. Seperti daging dimakan benar bintang kecil, serangga gitu ya. Dan untuk atapnya yang dijadikan museum ini baru ya. Jadi dulu atapnya terhempas oleh awan panas atau gembel kan dulunya. Di foto pertama kita disajikan foto relawan yang membawa korban ya. Itu terbakarnya kena awan panas, terbakarnya sampingnya itu. Dan untuk foto bawahnya itu sudah tidak asing lagi, itu daerah Tugu Jogja, pusatnya kota Jogja. Dilanda hujan abu vulkanik setebal ibu jari orang dewasa. Santai aja. Silakan sambil geser, sambil saya bercerita. Di sana ada bukti jam erupsi Merapi ya, di hari Jumat tanggal 5 November tahun 2010. Nah, itu. Dan untuk foto yang di sebelah kanan kalian itu foto Merapi pas erupsi. Nah, jika mana gunung Merapi tadi itu erupsinya seperti itu, awan panas dan panas. Nah, kalau siang hari kebanyakan erupsinya awan panas, kalau malam itu lava pijar. Oke, sampai dilihat-lihat, berhubung ini orangnya banyak, dilarang ambil foto ya. Ya. Video boleh? Gimana? Video gimana? Ya, nggak boleh, fotonya nggak boleh diambil. Nanti kalau diambil yang belakang mau lihat apa? Oh. Alah. Bikin apa sih? Boleh. Ini dan di meja ini ya terdapat gelas yang hampir terkena awan panas. Bisa dibayangkan betapa panasnya awan panas tersebut. Kalau kita nuang air mendidih ke dalam gelas kemungkinan besar cuma pecah, tetapi ini bisa melewat kayak habis keluar dari pabrik seperti produk gagal. Dan untuk foto yang di atasnya ini adalah foto Bangker Kali Adem berjarak kurang lebih 4,7 km dari puncak Gunung Merapi tadi. Itu ya sekarang sudah jadikan wisata. Bangker itu sudah memakan korban di erupsi tahun 2006. Ada 2 relawan yang masuk dan laharnya itu menutupi seputaran Bangker. Alhasil 2 orang tersebut kayak teroven kena panas dari luar. Itu kejadian tahun 2006. Nah, setelah kejadian itu Bangker ini sudah tidak dipakai atau fungsikan lagi. Jadi pertama dan terakhir kali dipakai itu pada erupsi tahun 2006. Itu jaraknya 4,7 km. Oke, silakan geser lagi. Ya. Dan untuk di sebelah kiri saya ya, ini emang tidak boleh diambil foto atau video karena di dalamnya terdapat benda-benda pusaka ini. Yang di sini boleh? Boleh, dalam sana nggak boleh. Di depan dalam sana ada bertuliskan Merapi tak pernah ingkar janji ya. Itu seperti siklusnya erupsi Gunung Merapi. Seperti halnya erupsi tahun 2006 setelah itu siklus 4 tahun di tahun 2010 erupsi besar. Nah, di tahun 2010 itu bisa dibilang erupsi terbesar dalam sejarah modern atau bisa dibilang siklus 100 tahun sekali erupsi besar itu terjadi di Gunung Merapi. Sekali lagi, Gunung Merapi itu salah satu gunung teraktif di dunia. Amit-amit. Sekarang masih sering aktif menurunkan guguran itu mengarah ke arah Badan Jaya. Sedangkan kita berada di sisi selatannya Gunung Merapi. Nah, di dalam itu ada beberapa foto korban juga. Yang kena awan panas itu paling Ini hewan apa? Ayam? foto mata-mata ya. Itu ada 29 dan tewas kena awan panas itu di jarak puncak Gunung Merapi sekitar 4,7 km. Kacanya. Mesin jahit. Untuk Anda yang terhindar dari bencana. Tanah atau tanah ini yang masih jadi tamengnya rumah ini pertemuan, tapi totalnya sudah oleh awan panas itu bakar kena awan panas Sini atas itu. bakar awan panas yang itu. Jadi bisa membedakan ya
kebakar sama alam sama kebakar yang dibakar oleh orang. Nah itu beda. Kameramen. Jangan-jangan orang ketimbang ini. Matthew. Julius Caesar. Loh, Rick, kamu ulang tahun nggak sih, Rick? 5 November. 5 Oktober kok, Cak. Ada yang berbentuk wayang tau. Istimewa Yogyakarta. Jadi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta itu Minggir, beda kocak, lu provinsi ngapain ya. nutupin? Beda provinsi. Gunung Merapi itu terletak di Pulau Jawa, terkenal dengan hal-hal mistisnya, seperti halnya di foto depan kita itu. Tidak sengaja media mengambil foto dan ada sedikit penampakan wajah kayak tokoh wayang Semar dan Petruk. Nah, jadi dua tokoh wayang tersebut itu terkenal di Pulau Jawa. Dan itu ada foto gambar batu ya, itu yang dinamakan batu alian. Nanti kita ke tempat itu, ke titik kedua sambil lihat batu alian, sambil lihat Gunung Merapi ya. Dan itu beberapa foto lainnya juga yang penampakan lainnya. Untuk yang sebelah sananya lagi itu foto yang dinamakan lahar dingin ya, lahar dingin dan lahar panas. Kalau lahar dingin itu ada airnya, kalau lahar panas tidak ada airnya. Itu membawa bebatuan dan material besar-besar lainnya. Untuk yang di tengah-tengah sini adalah miniatur rumahnya sebelum terkena erupsi. 2 rumah, 1 keluarga. Untuk yang rumah pertama kita masuk itu dulu namanya Pak Sianto rumahnya. Rumahnya Pak Sianto. Kalau yang kedua yang kita singgah saat ini rumahnya Mbak Simen, itu bapaknya Pak Srianto. Ini miniatur kandang sapi. Dalamnya pun ada sapinya. Mau lihat boleh. Oh, sapinya yang di depan tadi kan? Ini loh di dalam. Di dalam ada sapinya. Ada. Iya, ada sapi. Di luar. Oke. Tadi di jalan ada Mbah Marijan ya. Itu dulu artisnya di sini ya. Mbah Marijan itu adalah juru kunci Gunung Merapi atau yang menjaga merawat Merapi ya lewat jalur spiritual. Nah, ini fotonya. Mbah Marijan itu menjabat sebagai juru kunci Gunung Merapi dari tahun 1982, diangkat langsung oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dari Keraton Yogyakarta. Tahu nggak Keraton Jogja? Tahu. Jadi Merapi sama Keraton itu ada ikatan. Sama halnya dengan Pantai Selatan. Itu ada ikatan. Pantai Selatan, Gunung Merapi dan Keraton itu ada jalurnya ikatan. Mbah Marijan itu wafat di tanggal 26 Oktober 2010 terkena erupsi Gunung Merapi berupa awan panas karena tidak mau mengungsi, karena kan mempunyai tanggung jawab besar. Selanjutnya Mbah Marijan tidak mau ikut mengungsi. Yang jadi juru kunci Gunung Merapi sekarang itu diteruskan oleh anaknya yang bernama Mbah Haseh. Fotonya itu yang pakai kaos putih ini ya, kaos putih ini. Nah, kalau yang foto sebelahnya itu foto pemilik museum ini. Nah, ini beberapa foto sebelum dan sesudah di kawasannya almarhum Mbah Marijan yang terkena erupsi Gunung Merapi berupa awan panas. Nah, ini kan sebelum ya, sebelum. Nah, ini sesudahnya. Ini kawasannya daerah Mbah Marijan. Itu ada 39 korban yang terkena awan panas. Dan di sini ada sedikit penjelasan terakhir ya. Kita kurang lebih di jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu mengarah ke sini. Yang sekarang itu arahnya ke sini. Jadi Gunung Merapi erupsi itu kayak dijatah. Misalkan siklus berapa tahun kemudian arah sini, terus tidur siklus berapa tahun kemudian lagi beda arahnya ke sini. Nah, untuk jalurnya lahar ya itu cuma ke arah sini dan ke sini. Untuk yang daerah sini kalau erupsi cuma terkena abu vulkaniknya. Kalau laharnya intensi mengarah ke sini dan ke sini. Dan sekarang jarak amannya itu 5 km. Berapa mdpl itu? 2968. Untuk di tanggal 4 November ya, sebelum melanda kawasan sini itu radius amannya 10 km. Mendadak jadi 20 km itu pas tengah malam yang melanda daerah kawasan sini. Itu banyak korbannya yang di daerah sini. Tangkringan kurang lebih 15 km. Jadi mereka di sini kenapa kok banyak korban di sini? Karena mereka nggak tahu kalau erupsinya bakal sampai ke area sini. Karena pas tanggal 4 November sore hari radius amannya masih 10 km. Mendadak jadi 20 km itu pas tengah malam. Tanggal 5 November itu ya, tengah malam.
Mereka yang korban di sini rumahnya dekat dengan bantaran jurang Gendol. Nah, nanti kita ke Batu Elian lihat jurangnya tersebut, itu jalur laharnya Gunung Merapi. Mereka di sini itu tertimpa oleh material panas lahar. Pas ditemukannya, mereka banyak yang tidak bisa diidentifikasi. Kenapa? Nah, sudah hancur terkena lahar panas itu. Jadi ada ratusan orang yang meninggal di sini. Kalau yang di tempatnya Mbah Marjan di sini, di dalam 5 km sebelahnya bunker. Oke, mungkin segitu yang saya bisa jelaskan. Untuk kalau sudah cukup lihat di sini, mungkin kita lanjut ke Batu Elian. Kita lihat Gunung Merapi dan Batu Elian dan Jurang Gendol.